Pesona si gadis desa, episode 152 dengan judul Malam yang Panjang. Selamat mendengarkan. Di sebuah apartemen, terlihat Jackson yang sedang berjalan menuju salah satu kamar yang ada di sana. Di tangannya ada sebuah undangan, yang mana undangan tersebut akan dia berikan pada orang yang sedang dia tuju. Tok tok tok. Sembari menunggu pintu dibuka, Jackson mengirim pesan pada calon istrinya. Dia tersenyum saat calon istrinya itu merespon cepat dengan langsung mengirim pesan balasan padanya. Kau benar-benar sangat manis, Kayo. Aku jadi tidak sabar ingin segera menikah denganmu, ujar Jackson lirih. Beberapa detik kemudian pintu apartemen akhirnya terbuka. Glenn yang saat itu sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk langsung menatap aneh begitu melihat siapa tamu yang sedang berdiri di hadapannya. Kau jegal, ada apa kau datang malam-malam begini ke apartemenku? Tanya Glenn sarkas. Glenn, apa kau ingin aku memelintir lidahmu yang sialan itu? Sahut Jackson kesal. Jackson, kalau kau lupa namaku. Cih, aku juga belum pikun sampai-sampai kau harus menyebutkan ulang namamu, ucap Glenn seraya berdeci acuh. Dia mundur ke belakang kemudian membukakan pintu untuk si tamu tadi undang. Masuklah. Aku khawatir tetangga kamar akan berpikir yang tidak-tidak kalau kita mengobrol di depan pintu seperti tadi. Sambil menahan kesal, Jackson akhirnya melangkah masuk ke dalam apartemen milik Glenn. Setelah itu dia mengedarkan pandangan, mencari sosok wanita cantik yang sudah dia anggap seperti adik sendiri. Lucy sudah tidur. Dia sedang hamil muda, jadi gampang lelah dan mengantuk. Ucap Glenn tanggap akan apa yang sedang dicari oleh Jackson. Dia kemudian berjalan menuju dapur untuk membuat minuman. Untuk trimester pertama, pastikan kalian jangan bercinta dulu. Usia kehamilan Lucy sekarang masih rentan keguguran jika terlalu kelelahan, sindir Jackson. Dia adalah dokter, sudah pasti sangat tahu apa yang baru saja dilakukan oleh pasangan pemilik apartemen ini. Dari arah dapur terdengar suara kekehan dari mulut Glenn. Jackson yang mendengarnya pun hanya diam saja. Terlalu malas untuk meladeni, karena nantinya dia juga akan berada di posisi yang sama seperti pria ini. Bersama kayunya, Jackson akan melewati malam yang panas dan juga panjang. Memikirkan hal tersebut tanpa sadar membuat tubuh Jackson bergelenyar aneh. Segera dia mengalihkan fokus dengan cara membaca undangan yang ada di tangannya. Sialan, baru membayangkannya saja aku sudah kelabakan seperti ini. Pesonamu benar-benar mengerikan, Kayo, ucap Jackson dalam hati. Apa yang sedang kau baca, Jack? Tanya Glenn yang datang sambil membawa 2 gelas minuman di tangannya. Dia lalu meletakkan minuman tersebut ke atas meja sebelum akhirnya ikut duduk bergabung di sana. Setelah grupma berulang tahun, aku dan Kayo akan segera melangsungkan pernikahan. Dan aku secara khusus mengundangmu beserta Lucy untuk datang sebagai pihak dari keluargaku, jawab Jackson. Entah jodoh atau tidak, nantinya kalian akan menjadi keluarga dari calon kakak iparku. Jadi aku ingin membangun hubungan baik sejak dari sekarang. Memangnya si Casanova itu sudah yakin ingin menjadikan Lucy sebagai istrinya? Adik iparku itu masih sangat muda, sedangkan Vedo sudah berumur setengah abad. Sahut Glenn sembari mengambil undangan yang disodorkan oleh Jackson. Aku tidak peduli dengan hal itu karena itu bukan urusanku. Yang penting aku sudah menyampaikan maksud kedatanganku ke apartemen ini.
Glenn mengangguk paham. Setelah itu dia membaca dengan seksama undangan di tangannya. Glenn? Ada apa? Vedo dalam masalah, ucap Jackson. Kening Glenn mengerut. Dia lalu menatap penasaran ke arah Jackson begitu mendengar kalau si Casanova sedang mengalami masalah. Salah satu wanita yang pernah tidur dengannya hamil, dan besar kemungkinan dialah yang akan menjadi tersangka dari ayah bayi itu. Lanjut Jackson. Jika Luri mendengar hal ini, kira-kira akan seperti apa reaksinya? Akan tetap memilih Vedo, atau malah akan memilih pergi meninggalkannya? Jack, kau sedang tidak bercanda kan? Aku tidak percaya Vedo bisa melakukan kebodohan seperti itu. Dia kan sudah sangat ahli mengeluar masukkan benih beracun yang ada di tubuhnya. Masa iya dia bisa kecolongan? Cecar Glenn sedikit tak percaya. Dan menurutku jika Luri sampai mengetahui hal ini, dia tidak akan bereaksi apa-apa. Luri sangat pandai menutupi perasaannya sendiri. Aku yakin dia hanya akan diam dan memendam kekecewaannya terhadap Vedo. Lalu setelah ini dia akan melanjutkan pendidikan di universitas mana? Glenn diam mencerna kata-kata Jackson. Sedetik kemudian barulah dia sadar kalau laki-laki ini sedang mencari tahu tentang adik iparnya. Glenn kemudian teringat dengan pesan istrinya yang mengatakan jika Vedo masih belum mengetahui kalau Luri akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal ini sengaja dirahasiakan mengingat kegilaan seorang Vedo Eiji yang sudah pasti akan langsung melarang Luri agar tidak jadi berangkat. Tak mau Jackson memendam curiga, Glenn pun bersikap seperti tidak tahu apa-apa. Lucy belum mengatakan apa-apa padaku, Jack. Lagi pula Luri kan baru saja menyelesaikan ujian. Kami masih belum tahu apakah dia lulus atau tidak. Ucap Glenn dengan gaya bicara yang dibuat sesantai mungkin. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa kau membahas tentang Luri? Kau tidak sedang memiliki niat untuk menikung Vedo kan? Bahkan undangan yang aku berikan masih belum selesai dibaca dan sekarang kau malah menuduhku ingin menikung. Aku tidak seserakah itu ingin memiliki dua wanita sekaligus, Glenn. Sahut Jackson datar. Lama-lama emosi juga bicara dengan pria ini. Hehehe, aku hanya merasa heran saja, Jack. Kan aneh, yang seharusnya bertanya seperti itu adalah Vedo. Ini kenapa malah kau yang sibuk menanyakan padaku kemana Luri akan melanjutkan pendidikan? Jadi wajar kan kalau aku curiga seperti itu? Ucap Glenn membela diri. Aku hanya ingin jaga-jaga saja. Karena seperti yang kubilang tadi, kalau salah satu mantan teman tidurnya Vedo hamil. Tapi itu belum tentu anaknya Vedo kan, Jack? Jackson mengangguk. Dia mengambil minuman di atas meja kemudian menyesapnya perlahan-lahan. Sebenarnya kedatangan Jackson ke apartemen ini selain untuk mengantarkan undangan, juga untuk mencari tahu kemana gadis desa itu akan pergi melanjutkan pendidikan. Ini dia lakukan atas keinginan Kayo. Calon istrinya itu terus merasa tidak tenang setelah mengetahui kalau Kanita hamil. Jackson dan Kayo hanya mengambil langkah pencegahan sementara agar nantinya mereka bisa segera pergi menemui Luri jika masalah ini sampai membuatnya salah paham. Ya, anggaplah kalau mereka mengikuti kata-kata pepatah yang menyebutkan agar sedia payung sebelum hujan. Aku pulang, ucap Jackson setelah menghabiskan minumannya. Hei, kenapa cepat sekali? Duduklah dulu. Mari berbincang tentang apa saja yang harus kau lakukan untuk menyambut malam pertamamu bersama Kayu nanti. Cegah Glenn tak rela tamunya pergi. Aku dokter,
Jadi aku tidak perlu belajar dari siapapun tentang tugasku di malam pertama kami, sahut Jackson acuh. Glenn tergelak. Dia lalu menatap Jackson dengan pandangan yang begitu horor. Selain berprofesi sebagai seorang dokter, dulunya Jackson kan... Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Aku tidak mungkin mengajak kayu melakukan operasi seperti yang sering aku lakukan di rumah sakit, ucap Jackson tanggap akan arti tatapan mata Glenn. Hehehe, tahu saja kau kalau aku sedang berpikir seperti itu. Aku Glenn seraya terkekeh pelan. Sudahlah, ayo duduk lagi. Kita mengobrol. Anggaplah ini sebagai obrolan terakhir sebelum kau berganti status dari pria lajang menjadi seorang suami. Dan pada akhirnya Jackson memenuhi ajakan Glenn agar tidak pulang dulu. Mereka kemudian mengobrolkan sesuatu yang membuat keduanya tertawa terbahak-bahak. Dan obrolan mereka baru terhenti saat waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam.